_ukp gitu ya. Dan kami juga harus mohon maaf dulu ya, nanti apabila pertanyaannya banyak gitu ya, karena waktu kita terbatas, jadi nanti mungkin semua pertanyaan juga tidak bisa terjawab. Tetapi nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik gitu ya akan tetap eligible untuk mengikuti pengundian vouchernya, gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu begitu ya. Topik kita hari ini yaitu The Art of Asian Bartending gitu ya. Dan kami sudah kedatangan host kita dan ini hostnya juga bukan sedang di Indonesia gitu ya. Beliau adalah Bapak Diki Hartono gitu ya. Beliau saat ini sebagai bar manager di The Backroom Bar Shangri-La at the Fort Manila ya, di Filipina gitu ya. Sebelumnya ya beliau juga sudah melanglang buana nih, kelihatannya sudah pernah di Dubai, pernah di Oman, kemudian di Shanghai, di Beijing, sampai sekarang terdampar ini kelihatannya di Manila gitu ya. Tetapi saya masih ingat beliau juga salah satunya adalah alumni dari Manajemen Perhotelan gitu ya, angkatan 2005. Saya masih ingat benar karena pertama kali saya ngajar di perhotelan. Oke, saya akan mengundang langsung aja Bapak Diki. Apakah sudah bergabung dengan kami? Mr. Diki? Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Endo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana Manila nih kondisinya? Manila masih dalam Ya Pak Diki. kondisi karantin. Oke, baik. Baik, Pak Diki. Mungkin sebelum saya serahkan ke Bapak untuk sepenuhnya begitu ya. Jadi teman-teman, bar itu kan kalau kita semua tahu ya, bar ini adalah suatu tempat yang menarik begitu ya. Kita akan tahu bahwa di situ selalu akan bangunannya menarik gitu ya, atmosfer, ambience-nya. Kadang-kadang kalau kita ke sana itu teman-teman istilahnya hype begitu ya. Ambience-nya sangat hype sekali, banyak minuman eksotis begitu ya. Pasti juga banyak ilmu yang sebenarnya banyak bisa dipelajarin gitu ya. Termasuk gitu ya, untuk apabila kita benar-benar mendalami itu semua. Akan tetapi bagi kita saat ini juga yang khususnya tinggal di area Asia ya, budaya kita di Asia itu kadang-kadang punya yang namanya negative stereotyping gitu ya, punya stereotip yang negatif untuk terkait dengan yang namanya bar. Ya. Untuk datang kadang-kadang juga ada stereotip negatif gitu ya. Kemudian apalagi bekerja. Nah, apakah itu betul gitu ya? Dan tapi sebenarnya kalau kita melihat kan semua tahu ya bahwa itu sangat menarik gitu ya. Dari sisi ilmunya, belum lagi dari sisi karirnya dan juga peluangnya gitu ya. Dan mungkin bagaimana juga misalkan salah satunya kami dari Petra gitu ya, di perhotelan bisa membantu mencapai itu semua ya. Saya rasa hari ini kami bercakap dengan Pak Diki untuk bisa menjawab itu ya ke pertanyaan-pertanyaan itu seputar itu, dan makanya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Diki untuk bisa memulai. Silakan Pak Diki. Ya, terima kasih Pak Endo dan teman-teman semua, selamat pagi. Senang sekali bisa di sini sama kalian semua. Kita ketemu secara virtual dulu. Nanti kalau ada kesempatan di kemudian hari, semoga kita bisa ketemu face to face. Jadi benar sekali apa kata Pak Endo. Banyak sekali tentang mitos-mitos atau kita bilang tentang gosip-gosip. Bagaimana kehidupan di bar itu penuh dengan negativity. Saya di sini hari ini membantu adik-adik sekalian yang ingin mempunyai some kind of entusias untuk bergabung dalam dunia hotel industry atau hospitality industry. Jadi hari ini tugas saya untuk menginspirasi kalian untuk share the informations about the positivity of the bars. Itu semua nggak selalu negatif. Ya, benar sekali, banyak sekali negativitas tentang dunia malam khususnya, yaitu especially di bar, apalagi di Indonesia. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang semua positivity, apa yang bisa kalian dapatkan, dan apa itu Asian bartending. Jadi sebelum kita mulai, persiapkan diri, buka pikiran kalian,
Terus kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Dan here we go. Now we start with the art of Asian bartending. Apa itu Asian bartending? Sebelumnya ini adalah sekilas info tentang bar di mana saya sekarang berada. Saya bekerja di Backroom Manila. Dan puji Tuhan untuk tahun ini, tahun 2020, kita mendapatkan nomor 45 di Asia's Best Bar. Jadi setiap tahunnya ada seperti award tentang bars di Asia, di seluruh dunia, yaitu ranking dari setiap bar. Oke, jadi untuk bar kami kita mendapatkan nomor 45 tahun ini. Tahun lalu kita mendapatkan nomor 50, jadi kita naik 5. Oke, next slide. Ya, next. Oke. Jadi hari ini adalah tentang Asian bartending. Jadi bartending yang sedang berkembang di negara-negara Asia. Sebelumnya saya mengucapkan welcome to Asian Bar Hospitality. Selamat datang di dunia bar hospitality Asia. Apa itu Asian bartending? What is Asian bartending? Many people ask, what is Asian bartending? For us that work in Asia, the Asian's bartending's philosophy is East Midwest. Jadi budaya Barat yang ketemu budaya Timur, kita menggabungkan semua budaya Barat tentang adanya dengan kultur bar di dunia Barat. Karena kita tahu bahwa bar itu lebih booming di dunia Barat daripada di dunia Timur. Tetapi sekarang ini, dengan segala kreativitas, dengan segala kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh orang-orang Asia, kita bisa berkompetisi atau kita bisa stood out di dunia bartending. Jadi kita menggabungkan semua itu, teknik-teknik, kita menggabungkan juga dengan minum-minuman dengan touch Asia. Jadi Asian Inspired Bar Team. Apa itu Asian Inspired Bar Teams? Asian Inspired Bar Team itu seperti memiliki sebuah bar, tapi mempunyai konsep yang jelas dan memiliki konsep tentang identitas lokal kita. Nanti dalam picture-pictures yang akan saya tunjukkan, mungkin kalian bisa lebih mengerti lagi, lebih dalam tentang apa itu Asian Bar Team. Oke. Dan hari ini juga kita akan membahas sekilas, karena ini adalah perkenalan untuk adik-adik sekalian, perkenalan untuk menuju ke dalam akademik setelah kalian lulus dari SMA. Jadi, after you finish your high school, you have a clear mindset on what kind of things you want to pursue. Jurusan mana yang akan kalian masuki? Apakah kalian benar-benar ingin memasuki dalam dunia ini? Hospitality industry, restoran industry, bar industry, hotel industry, atau kalian mempunyai niatan untuk ke tempat yang lain, mungkin ke teknik, atau mungkin ke bahasa, atau mungkin ke art. Jadi saya hari ini untuk membantu adik-adik sekalian dan membuka pikiran supaya kalian bisa menentukan dan menetapkan hati sebelum memilih sebuah universitas. Dan saya juga akan menjelaskan hari ini kenapa Petra itu sangat berperan penting di dalam dunia hospitality, khususnya di Indonesia. Oke? So, unique technique that differs from others. Jadi kita memiliki teknik-teknik yang berbeda dengan style bartending di luar sana. Jadi Asian bartending mempunyai teknik yang unik sehingga dunia-dunia barat juga mengcopy kita. Oke? Offer drinks with local ingredients. Jadi ini adalah sebuah tren yang sangat in di dalam dunia bars, restoran, menggunakan ingredients atau menggunakan bahan-bahan yang dari lokal. Jadi kita support local farmers, kita support sustainability of our local community, dan kita bangga dengan semua itu, kita bangga dengan roots kita. Dan yang terakhir
yang paling unik dari semua style of hospitality kita bisa bilang, yaitu hospitality from the heart. Kita sebagai orang Asia, banyak sekali orang-orang di luar sana yang percaya 100% bahwa keramah tamahan Asia itu tidak ada duanya. Jadi inilah yang membuat kita berbeda. Oke, next slide. Oke, jadi untuk membuka pikiran kalian bahwa bars itu bukan hanya tempat-tempat yang negatif, banyak sekali award-winning bars di Indonesia yang sangat-sangat unik, yang memang benar-benar mempunyai ciri khas yang tersendiri dan juga mereka memang benar-benar high class. High class dalam arti mereka mempunyai minuman yang bagus, mereka mempunyai konsep yang sangat-sangat jelas, mereka memiliki pegawai-pegawai dengan profesionalitas yang tinggi. Contohnya ada 4 yang saya akan tampilkan pada hari ini, yaitu Louis Bar di Jakarta. Louis Bar adalah salah satu pioner dari bartending style di Indonesia. Jadi koktail-koktail yang memasukkan elemen-elemen Indonesian style. Jadi mereka dulu ada koktail dengan pisang goreng, ada koktail dengan kopi tubruk, ada koktail dengan bajigur dan lain-lain. Jadi Louis Bar adalah salah satu pioner. Ada satu lagi di Jakarta yang sangat menarik, yaitu menggabungkan konsep restoran. Jadi adik-adik juga perlu ingat, kalau kita bekerja di bar itu bukan melulu hanya bar, nightclub, ajojing, dan segala macam. Enggak. Itu banyak sekali konsep-konsep sekarang yang sedang diperkenalkan, khususnya di Indonesia, yaitu brasserie, bistro, speakeasy style, and so on. Jadi banyak sekali style-style itu yang sangat membantu untuk develop market di Indonesia, especially food and beverage market. Okay? And then we have Rock Bars in Ayana Hotel Bali. Ini adalah salah satu hotel yang mempunyai tempat yang sangat unik, pemandangan yang sangat bagus. Kalau kalian bisa mempunyai kesempatan untuk ke sana, harus ke sana. Karena ini adalah salah satu yang paling unik di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Jadi barnya itu, the bars is stood out at right of the cliff, and then it's just at the ocean. So the view is stunning, and then everything else is stunning also over there. Dan satu lagi yang saya ingin highlight, Potato Head Beach Bali. Jadi bar ini sangat-sangat unik. Mereka mempunyai konsep yang sangat kuat, yaitu sustainability, ramah lingkungan. Kalau kalian bisa ke sana, atau mungkin ada beberapa kalian yang sudah ke sana, pasti kalian akan terpukau dengan segala recycle things yang mereka buat. Furniture-nya dari sampah, terus tembok-temboknya dari jendela-jendela yang sudah nggak dipakai. Jadi ini sangat-sangat kuat konsepnya dan diakui di dunia. Oke, next. Dan ini adalah 4 bar yang sangat kuat sekali konsepnya dan sangat terkenal. Dan ada 2 di antara bar ini, orang Indonesia is the one who run it. Jadi mereka adalah orang Indonesia yang berkarya dan juga sangat-sangat terkenal di dalam Asian bars industry. Yang pertama, Jigger & Pony Singapore. Jadi Jigger & Pony Singapore, they got number 1 this year, 2020. Nomor 1 bar di Asia adalah Jigger & Pony Singapore. Co-ownernya namanya Indra Kantono, orang Indonesia. Oke, jadi kalau kalian mau tahu tentang seluk-beluk lebih dalam, gimana konsep barnya, kalian bisa Google, karena tempat dan waktu terbatas ya hari ini. Jadi saya minta maaf. Yang kedua, The Old Man Hong Kong. Ini nomor 2 di Asia. Nomor 2 di Asia, dan yang punya adalah orang Indonesia juga, namanya Agung Prabowo. Kalian bisa search di Instagram, kalian bisa search di Google, pasti keluar namanya Agung Prabowo, The Old Man. Jadi konsepnya sangat modern, punya eksperimental cocktail dengan alat-alat modern.
Yang ketiga, ini nomor 3 di Asia juga, Koa Hong Kong. Di Koa Hong Kong adalah bar dengan Mexican style atau agave spirit style. Jadi banyak tequila, banyak mezcal, dan sebagainya. Kalau kalian mau tahu lebih dalam, bisa tanya-tanya ke saya, bisa follow Instagram, dan sebagainya. Oke, yang keempat, ini nomor 4 di Asia, Indulge Experimental Bistro, Taiwan. Konsepnya sangat kuat, mereka concentrate in tea, jadi teh. Ya, ada teh, koktail dengan teh, minuman dengan teh yang unik dan sangat-sangat sekali Taiwanese style. Jadi sangat bagus. Oke, next. Ya, saya akan bahas sedikit teknik. Saya tahu adik-adik sekalian belum mengenal terlalu dalam tentang teknik di bartending, tapi ini adalah teknik-teknik yang diciptakan oleh orang Asia yang dipakai di seluruh dunia. Yang pertama, Japanese heart shake. Jadi teknik shaking yang diciptakan oleh orang Jepang itu sangat sekali booming di seluruh dunia. Semua orang ingin mempelajarinya dan banyak sekali yang bilang untuk memastery Japanese heart shake, you need like more than 5 years. Jadi kalian butuh 5 tahun lebih untuk master salah satu shaking teknik. Yang kedua, Kung Fu Tea dari Cina. Banyak sekali orang yang ingin belajar gimana caranya Kung Fu Tea. Bukan hanya sangat bagus dipandang di mata, tetapi juga sangat memiliki sekali heritage atau filosofi yang dalam tradisi dan culture di Cina. Yang ketiga, throwing technique. Throwing technique adalah salah satu teknik yang sangat klasik dan kalian semua pasti sudah pernah lihat, yaitu orang yang bikin teh tarik. Jadi orang bikin teh tarik, ditarik liquidnya, terus dipindahkan dari satu kontainer ke kontainer yang lain, dan ini tekniknya sangat sekali booming, dipakai di seluruh dunia. Oke, next. Ini adalah contoh-contoh koktail yang memiliki Asian inspired atau memiliki elemen-elemen Asia yang sangat bagus. Kalau kalian mempunyai interest yang besar tentang ini, kalian bisa bertanya lebih lanjut setelah session ini dan sebagainya. Jadi yang paling unik yang saya ambil adalah salah satu famous bar di Singapura, yaitu Native Bar. Koktailnya namanya Peranakan. Jadi ini adalah kombinasi tentang Melayu dan peranakan Tionghoa yang ada di komunitas di Singapura. Jadi itu di atasnya kayak ada lapis legit pakai kelapa, terus koktailnya itu elemen tentang dari Cina juga ada teh dan segala macam. Terus yang kedua, Asian inspired cocktail yang kita punya di Backroom Manila adalah Yakucha. Very catchy names. It's all about matcha. Jadi matcha, ginger, terus ada ginnya juga. Kalian bisa lihat juga. Very eye-catching, the presentations. Matcha powder di luar gelasnya. Terus yang ketiga adalah caramel dari Tippling Club Singapura. Itu adalah cocktail dengan osmanthus flavor. Terus itu pakai lollipop dengan caramel. Jadi very much Asian style, kayak lollipop zaman dulu, gulali zaman dulu, gulali pinggir jalan kayak gitu. Oke. Short visual bar tour. Saya akan tunjukkan sekilas tentang bar di sini yang mungkin bisa membantu adik-adik semua yang ingin memasuki dunia perhotelan, memasuki dunia restoran, memasuki dunia bar. Banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Jadi kalau kalian anak IPA yang suka, sekarang masih ada nggak ya? Science, oke. Anak science yang suka tentang kimia, tentang fisika dan segala macam. Basically di dalam dunia culinary, kitchen, dan dunia bar, kita memakai banyak sekali elemen-elemen kimia dan elemen-elemen fisik dalam teknik-teknik. Salah satunya adalah ini.
Jadi ini adalah salah satu alat, kalau bisa lihat monitor saya. Jadi ini salah satu alat untuk memisahkan air dan alkohol. Ya, jadi ini adalah bahan dasarnya, bisa dari campuran rempah-rempah, campuran bunga, dengan campuran alkohol. Terus kita mau memisahkan air dan alkohol itu. Jadi the end product is the ethyl alcohol. Bisa kalian lihat, jadi ini slowly dripping. This one is the alcohol. Jadi ini adalah akhirnya alkohol, terus kita tampung di sini, oke? Kalau kalian anak sains yang ingin tahu lebih lanjut bisa tanya-tanya ke saya. Terus ini adalah bain-marie atau sous vide. Jadi alat yang bisa mengatur temperatur air stabil dalam jangka waktu yang sangat panjang. 2 jam, 3 jam, 5 jam, temperaturnya 45. Jadi kita pakai ilmu fisika juga ya, ilmu kimia juga ya, bahwa alkohol itu evaporate di 75 derajat Celcius. Jadi kita pakai 45, terus flavor yang kamu mau masukin ke dalam, seal, terus kita istilahnya adalah hot water bath, kita taruh di hot water bath di dalam jangka waktu yang kita mau. Oke? Terus kita punya banyak sekali infusions. Infusions itu adalah memasukkan elements atau flavor lines ke dalam alkohol, bisa ke dalam air, bisa ke dalam teh, bisa kopi dan sebagainya. Terus ini adalah spices kita, herbs and spices kita, karena di Asia kita sangat terkenal sekali dengan banyak rempah-rempah, spices, herbs dan sebagainya. Oke? Terus, kalau kalian mau lihat barnya yang di luar, kita masih belum buka, kita masih dalam PSBB istilahnya ya. Jadi ini barnya di luar. Oke. So, this is the bar counter. We have more than 700 selections of gin. Jadi kita punya banyak sekali gin seleksi. Jadi itu gin semua. Jadi bar kita konsepnya adalah speak easy. Speak easy itu apa? Jadi bar yang tersembunyi di dalam satu gedung. Untuk memasukinya pun sangat susah. Jadi pintunya tersembunyi, terus barnya tersembunyi. Jadi di dalam bar kita punya laboratori. Tadi yang saya tunjukkan itu di dalam sini. Oke. Jadi ini tempat di mana kita produce semua bahan-bahan yang kita butuhkan untuk koktail, dan kita juga kita punya gin. Jadi ini adalah gin namanya B. Terus bahan-bahannya semua menggunakan rempah-rempah lokal. Oke. Back to the slide again. Oke. Next. Bartender as a career. Mungkin banyak sekali di pikiran kalian yang berpikir, oh kalau aku jadi bartender, aku dapat apa? Aku bisa jadi apa? Atau bagaimana cara memulainya? How to start? How do I start? How do I tell to my parents like, Mom, Dad, I want to be a bartender, or Mom and Dad, I want to be a chef or cook. Itu adalah salah satu hal yang sedikit susah di Indonesia. Tetapi, kalau dari pengalaman saya, as long as all of you have very strong mindset, jadi kalian sudah punya pendirian yang teguh, kalian sudah memang benar-benar niat, atau memang benar-benar mau, dan memang benar-benar merasa, oh, this is my world. Ini adalah dunia saya. Jadi saya harus mengejar impian saya. Jadi yang pertama, how to start? Kita harus benar-benar mengerti apa yang kita mau. Jadi buat adik-adik sekalian yang akan segera lulus SMA terus memasuki dunia universitas, kalian harus benar-benar mengerti apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian capai. Oke, jadi kalian punya banyak waktu sekarang untuk research,
untuk bertanya. Jangan sampai malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan itu sangat benar sekali. Jadi buat adik-adik sekalian, silakan research, silakan bertanya sebanyak-banyaknya sebelum kalian nyemplung, bahasa Jawanya, sebelum kalian keblowo atau jatuh ke dalam suatu dunia yang harus kalian tekuni selama 3,5 tahun, 4 tahun. Kalian mau ngambil master, kalian mau ngambil dokter, dan sebagainya. Oke? Itu yang harus kalian miliki. Jadi pertama, research sendiri. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, attitude. The attitude. Apa yang harus kalian lakukan? Jadi, kita harus punya salah satu perilaku, yaitu can-do attitude. Jadi, kalau kalian sudah memutuskan, kalian sudah meyakini, kalian harus menjalaninya. Oke? Terus, benefit to be bartender. Apa sih plusnya jadi bartender? Apa sih gitu loh. Banyak orang yang bertanya, apa sih? Yang pertama, kita sebagai bartender, mixologist in the new kind of terminology that more fancy, mixologist, let's say. Apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, kita dapat bertemu dengan banyak sekali orang. Yang kedua, kita banyak sekali memiliki skill. Kenapa? Karena orang yang datang di bar, mereka minum-minum. Banyak sekali mereka punya masalah, sharing with you. So, sometimes, kita bisa jadi lawyer, kita bisa jadi psychiatrist, psikiater, untuk mendengarkan keluhan-keluhan tamu-tamu, untuk belajar dari pengalaman dari tamu-tamu, dan sebagainya. Terus, yang ketiga, we never know who's gonna come. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan datang di depan kita. Bisa juga itu orang yang sangat terkenal, bisa juga orang yang sangat influensial, dan bisa juga itu orang yang memberikan banyak sekali ilmu kepada kita. Yang keempat, yaitu kita bisa traveling around the world. Kalau kalian suka traveling, if you like traveling, if you like to explore new place, if you like to learn something new about cultures, if you like to learn more languages, to be a bartender is more easier. Kenapa? Karena kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan juga kita bisa guest bartender. Apa itu guest bartender? Kita bisa ke satu tempat dalam jangka waktu yang singkat, seperti 1 minggu, 2 minggu, atau kita bisa bilang apprentice. Chef apprentice, there's chef apprentice, there's bartender apprentice. So, di dalam dunia perhotelan itu sangat banyak sekali kesempatan. Apa yang dapat kalian achieve? Apa yang dapat kalian dapatkan di dalam dunia bartender? Yang pertama, dunia bartender sama dengan dunia restoran. Banyak sekali award. Kalau di restoran ada Michelin Award, Michelin Guide, yaitu tentang menilai bagaimana suatu restoran mendapatkan stars. 1 star Michelin, 2 star Michelin, 3 star Michelin. Oke, di dalam dunia bar juga ada banyak. Ada World Best Bars, Asia Best Bars, The Bar Award, and etc. So, kalian bisa banyak sekali mendapatkan itu, mendapatkan rekognisi dari dunia. Terus, kalian juga bisa mendapatkan kompetisi. Oke? Next. Nah, ini yang paling penting. Kenapa Petra Christian University? Kenapa Universitas Kristen Petra? Karena Universitas Kristen Petra mempunyai pintu. Itu pintu untuk kalian memasuki dunia yang nyata. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya melaluinya. Oke? Terus, yang kedua, Universitas Kristen Petra, especially hotel management, kita mempunyai clear and well-structured syllabus. Kita mempunyai sangat-sangat struktural dan sangat-sangat jelas tentang apa yang akan kami ajarkan kepada Anda. Oke? Yang ketiga, knowledgeable and well-reputable lecturer. Kita mempunyai banyak sekali praktisi-praktisi yang sangat profesional, CEO yang akan mengajarkan kalian, terus dosen-dosen tetap kami yang mempunyai banyak sekali achievements, awards. Mereka juga studinya bukan hanya di Indonesia, mereka banyak mengambil doktoral di luar negeri, dan sebagainya. Full equipment on-site campus, ini yang paling penting. Kita mempunyai
fasilitas yang sangat lengkap. Ada laundry, ada kitchen, ada pastry, ada cold kitchen. Even the kitchen we divided three. There is cold kitchen, there is hot kitchen, there is pastry kitchen. Ada barnya, ada restoran sendiri. Itu yang paling penting. Kalian bisa buka restoran sendiri di Petra. Itu yang kalian nggak bisa dapatkan di universitas lain. Bukan jualan kecap ya, tapi ini yang saya alami, saya sudah mengalaminya, saya sudah menjalankannya. Terus kita punya hotel room sendiri juga. Jadi imagine, we are not only suatu universitas yang mengajarkan ilmu, slideshow, terus segala macam mata kuliah yang sangat membosankan. Kita mempunyai semuanya. Yang ketiga, unlimited space and opportunity to learn and develop yourself. Kita banyak memiliki kesempatan-kesempatan bukan hanya dalam Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi buat kalian yang ingin membuka wawasan, menambah pengalaman, Universitas Kristen Petra, bukan karena saya alumninya, tapi karena saya sudah mengalaminya, saya sendiri berangkat ke luar negeri, pertamanya juga dari Petra. Oke? Next. Ya, ini yang terakhir, jadi cuma 2 menit. Kenapa sih kita perlu lulus punya ijazah? Kenapa sih? Karena yang pertama, itu adalah senjata kalian di dalam kompetisi market sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang punya ijazah yang nggak dapat kerjaan. Gimana orang yang nggak punya ijazah? Gitu loh. Jadi kita harus punya mindset ini. Dan yang paling penting yang akan saya sampaikan adalah widen your network. Yaitu memperluas jaringan kalian. Dalam belajar di dalam kampus, kalian akan memperluas jaringan bukan hanya di dalam jurusan kalian sendiri, tapi juga di jurusan kalian, ya jurusan yang lain. Oke? Terus, access to easy documentation administration. Kalau kalian punya ijazah, kalian bisa sangat mudah sekali untuk mengurus surat-surat ini, surat-surat itu, kalau kalian mau ke sini, mau ke sana. Terus, added value of yourself. Oh, aku loh sudah lulus, sudah lulus dari universitas ini, dan ini loh prestasinya, dan segala macam. Okay? I think that's all about it for today. Thank you so much for listening to me. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki atas paparan singkatnya. Mohon maaf karena waktunya juga kita terbatas ya. Kita sebenarnya menarik sekali ya untuk ngomong panjang lebarnya. Oke, kita masuk ke Q&A Bapak ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf, mungkin tidak bisa semua akan saya tanyakan gitu ya. Tapi ini mungkin yang cukup banyak masuk ke saya gitu ya. Terkait dengan image negatif. Ya. Seperti yang tadi kita katakan, image negatif, stereotyping-nya selalu identik dengan alkohol, itu minuman keras. Nah, itu bagaimana Pak Diki? Ya, jadi yang pertama, kalau tentang image negatif itu sangat susah ya untuk mengubah apa yang dipikirkan orang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan result-nya. Kita menunjukkan hasilnya. Ini loh hasilnya. Terus kalian juga bisa research, kalian bisa menunjukkan, oh ini loh, banyak sekali bukan hanya tempat untuk orang mabuk-mabukan atau minum-minuman atau dugem-dugem nggak jelas gitu. Ini loh banyak sekali karya-karya yang bagus dan juga bisa membawa suatu positivitas yang tinggi, kreativitas yang tinggi dalam diri kalian semua. Jadi untuk mengubah persepsi orang itu sangat susah. Jadi kalau menurut saya it's a waste of time kalau kalian cuman berdebat terus tiap hari berdebat. No, it's not a bad things. Jadi kita tunjukkan aja hasilnya gitu loh. Jadi oh hasilnya tuh ini. Aku lo bisa ini, aku bisa itu, segala macam. Ya, baik Pak Diki. Okay. Dan untuk menjadi bartender bukan berarti harus mabuk-mabukan setiap hari Pak ya? Oh, itu adalah untuk menjadi bartender kita harus tahu kita tidak pernah minum di dalam pekerjaan. Dalam bekerja, kita tidak pernah minum. Jadi bartender kalau mabuk itu bukan bartender. Oh, malah nggak boleh ya harus dia mabuk Pak ya, karena dia harus bekerja ya. Iya, betul sekali. Ya.
Oke, kemudian ada juga penanya-penanya, ini salah satunya, bagaimana tren mengenai bar dan minum koktail mungkin yang ada di Indonesia mungkin dalam Mhm. waktu dekat ini kira-kira bagaimana mungkin bisa dijelaskan Pak? Kalau di Indonesia sekarang sudah sangat maju ya, apalagi di Jakarta yang tadi ada Union, ada Louis, terus ada Arak and Spice dan sebagainya. Mereka lebih tren ke membawa Indonesian flavor. Jadi rasa unik dari Indonesia mereka mau membawa ke Asia, memperkenalkan ke Asia, terus ke seluruh dunia. Jadi itu trennya. Terus sustainability. Jadi banyak sekali bar yang zero waste. Jadi kalau kita membahas lebih lanjut, gimana caranya menggunakan satu buah itu tanpa membuang apapun. Seperti itu contohnya. Jadi itu trennya yang akan berjalan di Indonesia. Terus saya ada lihat satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini tentang bagaimana menyikapi kalau kalian itu female. Is it more risky, dangerous to be bartender when you are female? And then gender gaps. Before, yes. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ya. Itu sangat berbahaya. Banyak sekali image negatif. Tapi sekarang, enggak. Banyak sekali bartender-bartender yang sukses itu lebih banyak ceweknya daripada cowoknya sekarang. Jadi untuk yang cewek-cewek mau jadi bartender, now is your time. Kenapa? Karena banyak sekarang apa ya kita bilang, people are changing their minds. People already mature enough. Jadi mereka sudah shifting, berpindah jalur pikirannya. Kalau kalian para cewek-cewek yang berminat, now is your time. Oh, enggak dengeran Pak Indo. Baik, terima kasih Pak Diki. Saya lupa Oke. matikan. Ini juga ada yang menarik ini. Nah, ini mungkin ini klasik Pak ya. Apakah menjadi Oke. bartender dapat menjamin kelangsungan hidup Pak? Apakah banyak juga kesempatan karir untuk menjadi bartender? Ini saya menjawab secara pribadi ya. Kalau saya menjawab pribadi, ya. Tapi kalau secara umum, semua karir itu pasti bisa menunjang dan ada kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Itu semua tergantung dari kalian sendiri. Jadi bukan hanya untuk menjadi bartender kalian bisa sukses, tapi untuk menjadi apapun, kalau kalian memang benar-benar niat dan sudah mau sukses, itu nothing can stop you. But if you want to be a bartender, I can say it's not easy, tapi juga you can get something more. You can get a lot of things also. That's what I can say. Kalau dengan posisi Bapak sekarang manajer, berarti juga tidak tanggung jawab tidak cuma meng-create menu atau segala macam Pak ya, berarti masih banyak Iya, urusan banyak belakang sekali lainnya ya. jenjang, ya correct. Banyak sekali jenjang karir yang kalian bisa dapatkan di dalam dunia beverage atau dunia perminuman lah. Kita ngomong gampangannya. Kalian bisa jadi bartender, kalian bisa jadi bar manager, kalian bisa jadi beverage manager, kalian bisa menjadi sommelier atau master wine. Seorang master wine gajinya bisa lebih tinggi dari GM. Itu seperti executive chef. Seorang executive chef gajinya bisa lebih tinggi dari GM. Itu yang bisa saya share. Oke, Ya. baik. Ada beberapa pertanyaan lagi mungkin Pak. Ini Siap. kelihatannya sangat spesifik. Ini kelihatannya sangat tertarik dengan minuman ini terkait dengan campuran. Hmm. Mungkin bisa dipilih mungkin dengan mungkin satu pertanyaan lagi. Apakah mungkin terkait dengan Baileys ketika dicampur dengan Asian herbs? Wah itu bisa Baileys rasanya. Bagaimana Oke. itu? Ya boleh Pak Saya silakan. akan menjawab tentang yang kalau Baileys dicampur Asian herbs ya nggak masuk. Kenapa? Kalau salah satu minuman creamy itu kita jangan mencampur dengan suatu yang acidic atau suatu yang sour, itu nggak bisa. Terus ini adalah satu lagi yang pertanyaan tentang White Lady. How to ensure the raw material like egg do not harm the drinkers? Yang pertama, kalian harus minum di tempat yang memang benar-benar apa ya, reputasinya jelas lah. Kalau kalian minum di tempat yang abal-abal ya seperti kalian makan di pinggir jalan gitu loh. Kalau
di bar-bar yang ternama, kita untuk menggunakan raw egg white, kita menggunakan pasteurized egg white. Atau putih telur yang sudah dipasteurisasi. Jadi salmonellanya udah nggak ada. Gitu. Terus yang satu lagi yang paling gampang dalam bartender kalau kita ngomong sama tamu, oh is it safe to drink this? Is it safe to drink this? I said alcohol kill everything. Alcohol kill the germs. I think there's no more germs inside. So that's the thing. Oke. Baik, apakah Terus, mungkin cukup satu pertanyaan lagi mungkin Pak? Silakan. ini dalam bar itu ada berbagai macam koktail teknik membuat minuman untuk mencampur dalam satu minum. Benar sekali. Teknik sangat banyak, cara membuat minuman sangat banyak. Jadi kalau kalian berminat, kalian mau belajar satu persatu, belajar dari dasarnya dulu. Itu yang saya bisa berikan advice. Untuk apapun juga, learn from basic. Mau jadi chef kayak, mau jadi bartender, atau mau jadi pastry chef, learn from basic. Jadi kalau kalian punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat, untuk belajar lagi ke yang lebih advance itu lebih gampang. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki. Saya rasa waktu kita juga sudah berakhir. Sangat terima kasih atas insight-nya. Sangat bisa membuat teman-teman lebih paham gitu ya, khususnya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan sebagai bartender segala macam. Ya. Baik, kita terima kasih Pak Diki. Terima kasih atas waktunya. Dan buat teman-teman mungkin boleh kalau mau masih kurang gitu ya Pak Diki, mungkin apakah boleh di-share mungkin kalau mungkin tanya ke secara private ke Pak Diki gitu? Oh, mungkin? boleh. Kalau mau follow Instagram @diki.hartono86, diki.hartono86, atau bisa langsung follow Instagram bar kita @backroomph. Ya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Juga untuk teman-teman, karena waktu kita juga sudah mepet gitu, sudah masuk injury time ya. Sebagai informasi saja bahwa kami di UK Petra, kami juga punya banyak jurusan ya. Saat ini kita punya 31 jurusan gitu ya. Jadi untuk apabila Anda saat ini ingin mencari informasi apapun gitu ya, Anda boleh join ke kita di Petra ACID atau mungkin bisa add ke Instagram kita official Kapetra, atau memang kalau Anda semua tertarik untuk diskusi mengenai dunia perhotelan, Anda juga bisa join di kita, gitu ya. Nah, segala informasi Anda bisa dapatkan melalui channel dari UKP, gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, Pak Diki. Terima kasih juga atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih sekali sudah bergabung dengan sesi kami, webinar kita di hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Tetap aman, stay safe, stay healthy. Juga untuk Pak Diki di Filipina, juga untuk teman-teman yang lain. Ya, Tuhan berkati semua. God bless you all. Thank you. Bye. Thank you.